program studi keperawatan kelas A3 dengan NIM 01221111138. Pada kesempatan kali ini, saya menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu membuat video pidato. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan tema kesehatan mental remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apriliani Rianti, SPD, MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah mengampu saya. Yang saya hormati teman-temanku yang menonton video pidato saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa juga, saya ingin mengucapkan rasa syukur atas nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada diri saya sendiri, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu membuat video pidato dengan tema kesehatan mental remaja. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan sepatah atau dua patah kata mengenai kesehatan mental remaja. Kesehatan mental ini merupakan salah satu kata yang sering kita dengar di telinga kita. Akan tetapi, apakah kalian paham dan mengerti tentang apa itu kesehatan mental? Menurut dari data Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik merupakan kondisi di mana batin seseorang merasa tentram, aman, dan damai, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Nah, begitu juga sebaliknya. Saat kesehatan mental seseorang terganggu, orang tersebut akan mengalami kecemasan. Mereka juga akan kesulitan mengontrol emosi, sehingga orang dengan gangguan mental seringkali melakukan tindak kejahatan. Kesehatan mental ini sering disebut juga dengan mental hygiene atau mental health. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain, dan bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dan mengambil sebuah keputusan. Namun, sampai saat ini, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya paham betapa pentingnya kesehatan mental dibandingkan dengan kesehatan fisik. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang harus segera diobati, kesehatan mental juga harus segera ditangani bila terjadi gangguan. Hal ini bertujuan agar orang dengan gangguan mental tidak melakukan tindak kejahatan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Orang dengan gangguan mental yang sudah lama sekali dapat menimbulkan stres, bahkan sampai depresi. Hingga saat ini, masih banyak kasus orang bunuh diri karena kesehatan mentalnya yang terganggu. Kesehatan mental ini juga berkaitan dengan hubungan yang harmoni antara manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, atau bahkan dengan Tuhan. Hubungan yang baik didasari dengan kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Nah, tentu saja hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang tulus yang tidak bertumpu pada pengharapan untuk mendapat sebuah imbalan. Hubungan yang baik terhadap sesama manusia menciptakan sebuah kehidupan yang damai di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, dan tindakan.
kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat banyak dari ketidaksehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita menilik ke rumah sakit jiwa, banyak sekali dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya atau otaknya yang rusak, melainkan karena jiwanya yang rapuh. Nah, kira-kira bagaimana sih kriteria mental atau jiwa yang sehat? Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat. Di antaranya adalah yang pertama, mampu belajar dari pengalaman. Yang kedua, mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri. Yang ketiga, lebih senang memberi daripada menerima. Dan yang keempat, lebih senang menolong daripada ditolong. Yang kelima, memiliki rasa kasih sayang. Yang keenam, memperoleh kesenangan dari hasil usahanya sendiri. Yang ketujuh, menerima segala hal yang memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman. Dan yang terakhir, selalu berpositif thinking atau berpikiran positif. Nah, itu dia kriteria mental yang sehat menurut WHO. Namun, sayangnya saat ini persaingan global sudah semakin ketat. Semua orang bersaing dan berlomba-lomba dalam segala hal. Hal ini seringkali menyebabkan stres dan banyak tekanan. Untuk menjaga hal tersebut, tentunya ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mencegah stres dan menjaga kesehatan mentalmu. Yang pertama, menerima dan menghargai diri sendiri, yaitu menyatakan bahwa setiap orang harus menyadari bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa yang dimiliki haruslah membuat percaya diri, bukan malah sebaliknya. Yang kedua, menjaga komunikasi dengan orang yang ada di dekat kita. Bagaimana sih caranya untuk menjalin komunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita? Oke. Akan saya berikan contohnya ya. Jadi, ada seorang siswa berinisial A. Dia adalah salah satu siswa yang sekolah di salah satu sekolah yang berada di Jakarta. Nah, di sekolah tersebut, dia selalu mendapatkan banyak sekali pekerjaan rumah, sehingga membuatnya lelah dan terganggu dalam pembelajaran di kelas. Maka dari itu, ia dapat menceritakan hal tersebut kepada keluarganya sehingga dapat memberikan solusi yang terbaik dari persoalan tersebut. Dan yang terakhir, aktif dalam suatu kegiatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berorganisasi dan membuat hal-hal yang positif. Dalam berorganisasi tersebut, seseorang dapat berinteraksi dengan banyak orang sehingga dapat melupakan pikiran-pikiran beban dari masalah yang ada. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2021 menunjukkan bahwa gangguan mental di Indonesia yang dialami oleh remaja yang berusia 15 tahun ke atas menunjukkan angka 6,1% dari total jumlah penduduk Indonesia. Nah, maka dari itu, saya mengajak kalian semua untuk selalu memperhatikan kesehatan mental. Tentunya bukan hanya di diri sendiri saja, tetapi juga pada diri orang lain. Di saat kita mampu mengolah tekanan-tekanan yang datang dalam diri kita, kita dapat menjalani aktivitas hidup yang lebih baik. Jika kalian merasa memiliki tekanan mental atau sedang stres hingga terjadi depresi, kalian dapat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sungkan untuk bercerita, berkeluh kesah kepada teman atau kerabat, bahkan keluarga terdekat Anda atau orang yang Anda percayai. Jika memungkinkan, kalian juga dapat bersosialisasi dengan kegiatan masyarakat atau kegiatan sosial.
Jangan lupa untuk selalu menghargai diri sendiri, selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang paling penting, jangan lupa untuk beristirahat. Pastinya kita memiliki standar atau kemampuan akhir, sehingga kita harus beristirahat setelah melakukan berbagai aktivitas. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Orang munafik berbelit-belit, kebohongannya berbukit. Beranjak dewasa memaksamu bangkit, walau dalam keadaan sulit. Semangat untuk para pejuang muda, jangan lupa bersyukur dengan apa yang telah kita punya saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.